Maka saya ingin sampaikan sekali lagi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, asyhadu betul salah satu maknanya saya bersaksi. Tetapi tidak hanya bersaksi saja makna dari asyhadu itu. Saya meyakini, saya mengumumkan, saya memproklamirkan, saya bersumpah. Itu diantara makna asyhadu. Jadi kalau kita artikan saya bersumpah, saya meyakini, saya mengumumkan, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, maka selama kita meyakini, itulah satu di antara makna dari kata asyhadu itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Raudhah Mataram rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan di sisa-sisa kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita isi dengan kebaikan, ketaatan untuk memperberat timbangan kita yaumul hisab dan yaumul mizan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada sore hari ini akan membahas ayat yang ke-172 dan seterusnya dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin
Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengkaji ayat demi ayat dari surat Al-A'raf ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua bayi yang terlahir ke atas dunia ini, itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Dia lahir dalam keadaan suci, dia lahir dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah kemudian yang berperan menjadikan ia Yahudi, menjadikan ia Nasrani, menjadikan ia Majusi. Jadi berdasarkan hadis ini, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, siapapun manusia atau anak manusia yang terlahir ke tengah-tengah dunia, dan apapun agama orang tua yang mengandungnya, itu mereka terlahir dalam keadaan suci, terlahir dalam keadaan bersih, terlahir dalam keadaan fitrah, dan terlahir dalam keadaan Islam. Sehingga kemudian sering diibaratkan bahwa bayi yang terlahir ke atas dunia itu ibarat kapas putih yang sangat bersih. Karena memang seluruh anak manusia yang terlahir ke tengah-tengah dunia, ia lahir dalam keadaan suci. Anak itu kemudian tumbuh besar menjadi remaja, tumbuh besar menjadi dewasa. Disitulah kemudian peran orang tuanya. Jikalau anak itu terlahir dari keluarga Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka orang tuanya lah, kata Nabi dalam hadis ini, yang kemudian berperan menjadikan ia Yahudi, menjadikan ia Nasrani, menjadikan ia Majusi. Orang tuanya, lingkungan dan sekitarnya yang kemudian membuat ia menjadi orang-orang yang mengikuti agama nenek moyangnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, namun kalau seandainya kita melihat ayat yang akan kita kaji pada sore hari ini, yaitu ayat 172 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhanmu mengambil perjanjian dengan seluruh anak cucu Adam. Artinya bahwa siapapun kita, selama kita ini adalah anak cucu Adam, selama kita bernama manusia, semua kita pernah punya perjanjian dengan Tuhan. Semua kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berada dalam rahim orang tua kita. Apa isi perjanjian itu? Isi perjanjiannya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh janin-janin yang ada dalam perut orang tua yang mengandungnya. Semua anak cucu Adam selama ia bernama manusia itu ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya, kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian?
bukankah saya ini adalah zat yang pantas untuk kalian jadikan sebagai Tuhan? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada semua janin yang ada dalam rahim ibunya. Qalu bala syahidna. Dan ternyata ibu-ibu jamaah rahimakumullah, semua janin yang ada dalam perut orang tuanya itu menjawab dengan jawaban yang sama. Jawabannya adalah bala syahidna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ya Allah, Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Itu jawaban semua anak manusia ketika berada dalam rahim orang tuanya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bisa saja nanti pada hari kiamat kalian itu akan berkata, seolah-olah kami lalai, seolah-olah kami lupa dengan janji yang dulu pernah kalian ucapkan ketika kalian berada dalam rahim orang tua kalian. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, satu di antara kriteria orang-orang yang akan menjadi penghuni sorga, yang akan berkumpul bersama seluruh anggota keluarganya, itu Allah Subhanahu wa taala sebut di Al-Qur'an di surat Ar-Ra'du ayat 20, 21, 22, 23, 24. Di mana syarat pertama dari manusia yang akan berkumpul bersama keluarganya di dalam sorga, itu Allah sebut pada ayat yang ke-20 di surat Ar-Ra'du. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa orang-orang yang nanti Allah sebut di penghujung bagian di ayat 24 dari surat Ar-Ra'du itu, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Itu kata para malaikat ketika nanti menyambut keluarga besar yang berkumpul di dalam sorga Jannatun Na'im, di mana ayah akan kembali bertemu dengan anak-anaknya, suami istri akan kembali bertemu dengan pasangannya, wa dzurriyyatahum, keluarga besar itu akan reuni bersama keluarga besarnya di dalam sorga, disambut oleh para malaikat dari seluruh penjuru pintu sorga. Maka ayat ini menegaskan bahwa sebuah keluarga itu akan reuni di depan pintu sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana syarat pertamanya atau kriteria pertama dari sebuah keluarga yang akan berkumpul bersama keluarganya, yang akan reuni bersama keluarganya di depan pintu sorga, itu adalah alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang menepati janjinya, orang-orang yang tidak pernah membatalkan janji dan sumpah yang pernah diucapkan di hadapan Tuhannya. Itulah kriteria pertama dari sebuah keluarga yang akan berkumpul dan reuni bersama seluruh keluarganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq, orang-orang yang memenuhi janji, orang-orang yang istiqomah memegang janji yang pernah diucapkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlahir ia dalam keadaan suci. Kemudian kesuciannya itu, keislamannya itu mampu ia jaga ketika ia remaja, ketika ia dewasa, sampai ia meninggalkan dunia yang fana. Ia tidak pernah mengganti
keyakinannya, ia mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, itulah kriteria pertama sebuah keluarga yang akan reuni bersama keluarga besarnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka ayat ini mengingatkan kita selaku orang yang beriman, selaku orang yang beragama Islam, akan satu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa setiap kita dipesan oleh Allah agar jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini itu dalam keadaan tidak beragama Islam. Agar jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan iman ini, Islam ini sudah tercerabut dalam diri kita. Na'udzubillahi min zalika. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jikalau orang tua kita, kakek nenek kita, seterusnya keturunan kita itu lahir dalam keadaan suci fitrah, tumbuh dalam keadaan Islam, dewasa dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, maka berarti itu adalah orang-orang yang telah mampu menjaga janji yang pernah diucapkannya di hadapan Tuhan, yaitu yang Allah sebut pada ayat ini. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Kata Allah, wa ashhadahum ala anfusihim. Mereka, para janin-janin yang ada dalam perut orang tua mereka itu bersaksi atas diri mereka. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Oh ya Allah, betul engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah satu-satunya Tuhan yang akan kami sembah dan tidak ada Tuhan selain engkau. Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menggunakan ungkapan wa ashhadahum dan ungkapan bala syahidna. Ashhada itu fi'il madhi, dia bersaksi. Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian ungkapannya bala syahidna, ya Allah kami bersaksi. Dari sinilah kenapa kemudian dua kalimat syahadat dalam Islam itu menggunakan fi'il asyhadu. Asyhadu itu artinya tidak hanya sekedar saya bersaksi. Asyhadu itu maknanya banyak sekali. Di antara makna kata asyhadu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, asyhadu itu maknanya uqirru, saya mengikrarkan. Asyhadu maknanya u'linu, saya umumkan. Asyhadu maknanya uqsimu, saya bersumpah. Ya, itu di antara makna asyhadu. Bukan hanya sekedar maknanya asyhadu itu saya bersaksi. Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena pernah muncul video seseorang yang ingin membuli umat Islam. Video itu sengaja dibuat dalam rangka menumbuhkan keraguan-raguan di hati umat Islam. Orang itu mengatakan apa?
Kok umat Islam itu bersyahadat dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kok mereka mengatakan saya bersaksi? Yang namanya bersaksi itu, kata dia, itu dia pernah melihat, pernah menyaksikan. Tapi keyakinan orang Islam itu kan dia nggak pernah melihat Tuhannya. Nggak pernah ia menyaksikan bagaimana Allah yang diakuinya sebagai satu-satu Tuhannya. Lalu bagaimana kemudian umat Islam itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, padahal mereka tidak pernah melihatnya, tidak pernah menyaksikannya. Dari mana mereka tahu? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka kembali saya ingin pertegas pada hari ini. Asyhadu itu salah satu maknanya betul saya bersaksi. Tetapi makna dari asyhadu itu banyak sekali. Asyhadu tadi di antara maknanya u'linu, saya umumkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu ukirru, saya mengikrarkan, saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu di antara maknanya uqsimu, saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ungkapan itu ingin menumbuhkan keraguan-raguan di hati umat Islam terkait dari makna kata asyhadu itu, supaya kita ragu-ragu dengan kebenaran syahadat yang kita ucapkan. Dia lalu mengatakan, bagaimana mungkin kemudian umat Islam yang hidup di zaman sekarang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wong bertemu dengan Muhammad saja mereka tidak pernah melihat Muhammad itu seperti apa. Kok bisa mereka mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, padahal melihatnya saya tidak pernah. Maka saya ingin sampaikan sekali lagi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, asyhadu betul salah satu maknanya saya bersaksi. Tetapi tidak hanya bersaksi saja makna dari asyhadu itu. Saya meyakini, saya mengumumkan, saya memproklamirkan, saya bersumpah. Itu di antara makna asyhadu. Jadi kalau kita artikan saya bersumpah, saya meyakini, saya mengumumkan, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, maka selama kita meyakini, itulah satu di antara makna dari kata asyhadu itu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi seluruh janin yang ada dalam rahim orang tuanya, ketika ditanya apakah aku ini adalah Tuhan kalian, qalu bala syahidna, semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Syahidna, ya Allah, kami bersaksi, kami bersumpah, kami berjanji, kami umumkan, kami ikrarkan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu makna dari bala syahidna. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bahwa tentu nanti pada hari kiamat, ketika kita semua manusia dibangkitkan dari dalam kubur kita, lalu kemudian semua kita digiring menuju satu tempat yang kemudian disebut dengan mahsyar. Kita dikumpulkan di sana. Hari itu bukan hanya yaumul mahsyar namanya, hari pengumpulan manusia. Tapi satu di antara nama lain yaumul mahsyar, selain yaumul qiyamah, selain yaumul ba'ats, nama lainnya adalah yaumiddin. Sebagaimana yang Allah sebut di awal surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Yaumiddin, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yaum artinya hari, ad-din dalam bahasa Arab biasanya maknanya agama.
Tapi kalau kita baca terjemahan-terjemahan, selalu diartikan Yaumuddin, hari pembalasan. Tapi izinkan saya menjelaskan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kenapa hari di padang mahsyar itu nanti disebut dengan Yaumuddin, hari agama. Karena memang pada hari itulah baru manusia akan tahu agama manakah yang paling benar. Siapakah yang selama ini sebenarnya yang paling benar. Karena ketika kita hidup di atas dunia, semua agama menganggap dirinya sebagai agama yang benar. Semua tokoh-tokoh agama masing-masing mengklaim dan mengajarkan kepada umatnya bahwa agama mereka lah yang paling benar. Tapi nanti di padang mahsyar itu akan ketahuan siapakah sesungguhnya pemilik agama yang benar itu. Itulah sebabnya kenapa nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumuddin, hari agama. Karena hari itulah Allah akan umumkan agama mana yang paling benar. Jauh hari ketika kita masih hidup di atas dunia, lewat tuntunan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan, Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima agamanya itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ayat 172 dari surat Al-A'raf ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa semua manusia ketika masih berada dalam rahim orang tuanya, itu semuanya beragama Islam. Semuanya berkeyakinan dengan keyakinan tauhid. Semuanya berkeyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk dijadikan Tuhan. Tetapi kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di mana nanti ketika sebagian besar manusia di padang mahsyar ternyata agamanya bukan beragama Islam. Karena kalau kita melihat dan mengacu kehidupan saat ini di atas dunia, ibu-ibu, sensus terakhir PBB mengatakan jumlah manusia saat ini itu jumlahnya sekitar 8 miliar manusia. Dan yang beriman dan beragama Islam hanya sekitar 1,8 miliar manusia. Artinya, katakanlah 6 miliar manusia itu tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Nah nanti di padang mahsyar itu, kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Akan banyak manusia menganggap kami, kata Allah, seolah-olah lupa, seolah-olah lalai. Padahal bukankah dulu mereka sudah berjanji di rahim orang tua mereka bahwa saya inilah yang telah mereka akui sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Autaqulu, atau nanti akan banyak manusia-manusia di padang mahsyar yang akan berkata, innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Akan banyak manusia-manusia di padang mahsyar nanti itu akan berkata, Tuhan, karena nenek moyang kami telah mempersekutukanmu dan tidak mau mengakui engkau sebagai satu-satunya Tuhan, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, lalu kami ini adalah keturunan yang meneruskan generasi mereka. Lalu mereka akan mengatakan, apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apa iya ya Allah engkau akan binasakan kami? Apa iya ya Allah engkau azab kami lantaran kami mengikuti nenek moyang kami? Apa iya ya Allah kami ini hanya sekedar meneruskan generasi orang-orang sebelum kami? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah?
Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Bukankah kami sudah turunkan ayat-ayat Al-Quran dan sudah kami jelaskan semuanya dalam kitab akhir zaman, agar kiranya kalian tahu mana yang salah dan mana yang benar, agar kiranya kalian tahu mana agama yang sesungguhnya diakui di sisi Tuhan, atau agama yang diklaim-klaim kebenaran oleh pemimpin-pemimpin agama kalian. Kami sudah jelaskan semuanya, kata Allah. Maka kalian enggak bisa lagi mengelak di hadapan kami. Wala'allahum yarji'un. Tentu dengan Allah jelaskan ini, siapa tahu mereka yang semula terlahir dalam keadaan suci, sempat tumbuh remaja, kemudian menjadi dewasa, tidak lagi mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhannya, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu mereka mau kembali, siapa tahu mereka mau bertaubat, siapa tahu mereka mau mencari kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada pada agama Islam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di surat Ibrahim ketika nanti di padang mahsyar, kalau tidak salah di surat Ibrahim ayat yang ke-22, itu setelah hisab di padang mahsyar, syaitan kemudian berlepas diri dari manusia. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, kata syaitan. Saya tidak bisa menolong kalian, dan kalian pun tidak bisa menolong saya. Salah kalian. Kenapa kalian mau mengikuti saya? Bahkan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di surat Qaf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan nanti bagaimana dialog antara manusia, iblis, setan, dan orang-orang yang selama ini mengikuti jejaknya ketika hidup di atas dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim mubin. Tuhan, saya sebenarnya tidak pernah menggoda dia, saya tidak pernah ngajak-ngajak dia menuju jalan kesesatan, saya sebenarnya tidak pernah menggoda dia untuk melakukan kejahatan dan kebatilan. Ini kata iblis, kata syaitan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, qala qarinuhu ma atghaituhu, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu, saya enggak pernah goda dia, walakin kana fi dhalalim ba'id, dia saja yang sudah terlampau jauh dari kebenaran, sudah terlampau jauh terjun dalam lembah hitam. Enggak perlu saya goda, dia nyungsep sendirian. Ya, itu kata syaitan, itu kata iblis nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian berkata di hadapan syaitan, iblis, dan manusia-manusia yang mengikutinya, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sudah, kalian enggak perlu bertengkar lagi di sini. Enggak perlu kalian salah menyalahkan di sini. Kalian enggak perlu lagi melakukan perdebatan di sini. Laqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Bukankah dulu waktu hidup di atas dunia saya sudah berikan peringatan kepada kalian? Saya sudah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya kalian jadikan sebagai pedoman. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Kalian menyimpang dari jalan kebenaran. Sudah enggak ada lagi kesempatan untuk kalian saling menyalahkan di sini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita tidak ingin kita menjadi bagian dari dialog itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah, Allah kemudian menjelaskan
bagaimana Jahannam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bertanya kepada neraka Jahannam, "Hei Jahannam, apakah kamu sudah penuh terisi oleh manusia-manusia durjana di atas dunia?" Jahannam mengatakan, "Hal mim mazid." Tuhan, saya kayaknya ini belum penuh. Kalau masih banyak manusia-manusia yang dulu di atas dunia tidak mau beriman, tidak mau beragama Islam, lempar dia ke dalam saya. Itu kata neraka Jahannam nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mari kita jaga janji yang dulu pernah kita ucapkan ini di hadapan Allah. Kita jaga keluarga kita jaga anak keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai seterusnya. Jangan sampai ada yang pernah membatalkan janji yang dulu pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada sore hari ini, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Mungkin ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu. Saya persilahkan, pertanyaannya bebas. Dan tentu bagus berkaitan dengan tema kajian kita. Tapi kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema-tema yang lain, saya persilahkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita semua kebetulan Pak Ustadz ya. Waktu di dalam rahim, semua janin kan berjanji kalau menyaksikan kalau Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanan lahir, kalau kita di sini kan beruntung dilahirkan dengan keluarga muslim. Yang ingin kita tanyakan, bagaimana kalau bayi lahir itu lingkungannya orang Hindu? Nah, itu nanti bagaimana pertanggungjawabannya, karena di sini kan juga dibilang orang tua kita dulu kan juga tersesat, apakah kita juga akan diadili seperti orang tua dulu kita? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Miko itu Allah jawab di ayat yang ke-173-nya. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim apatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya. Nanti orang-orang itu, orang-orang yang persekutukan Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata di hadapan Tuhan, innama asyraka abauna min qabl. Yang melakukan kemusyrikan itu kan orang tua kami. Ya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Dan kami ini keturunan dari mereka. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apa iya Tuhan engkau akan siksa kami lantaran orang-orang tua kami yang dulu melakukan kemusyrikan itu. Ya. Itu mereka akan ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kemudian mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat. Kan sudah kami jelaskan ayat-ayat itu secara luar biasa terperinci kata Allah tentang kebenaran, tentang kemusyrikan. Kami turunkan Al-Qur'an agar kiranya kalian mau mempelajarinya, mau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi kalian tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengenalnya, tidak mau berdekatan dengan umat Islam. Justru padahal kalian itu biasa berinteraksi, bahkan kalian dengar azan berkumandang di masjid, kalian dengar majelis-majelis taklim di TV, ada pengajian-pengajian, tetapi kalian tidak mau mengikuti kebenaran itu. Jadi nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan bagi manusia untuk kemudian misalnya mereka mau menyalahkan orang tua mereka. Karena mereka itu lahir, ya betul dalam keadaan suci.
tapi tumbuh remaja, tumbuh menjadi dewasa. Ya. Tetapi hati mereka tutup untuk menerima kebenaran, sehingga inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak hanya akan mengazab orang-orang tua mereka saja, tetapi mereka yang menjadi penerusnya, menjadi generasinya, ikut mempersekutukan Allah dan tidak mau mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, maka tidak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Miko. Berarti kita patut bersyukur ya Pak Ustaz, lahir dan dibesarkan secara Islam. Ya. Ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tumbuh di tengah-tengah keluarga muslim. Punya kakek nenek muslim. Orang tua, ibu bapak muslim. Sehingga kemudian janji itu mampu kita jaga sampai kita meninggalkan dunia yang fana. Permasalahannya, walaupun banyak di antara kita yang terlahir dalam keluarga Islam, kita telah banyak menyaksikan begitu banyak saudara-saudara kita yang muslim yang kemudian menyatakan diri keluar dari Islam. Ya, kalau kita mengatakan kita beruntung, betul ada benarnya. Tetapi mereka yang tumbuh besar dalam keluarga muslim itu ternyata tak mampu menjaga keislaman dan ketauhidannya, padahal tinggal di lingkungan keluarga yang muslim. Ini tentu semua kembali kepada kita masing-masing. Itulah sebabnya kita tidak boleh jauh-jauh dari para ulama, kita tidak boleh jauh-jauh dari majelis-majelis taklim seperti ini, agar kiranya jiwa kita selalu tercerahkan dengan kebenaran, sehingga kemudian selalu terinspirasi untuk istiqomah di jalan kebenaran. Ada yang bertanya? Terkait dengan mempertahankan keimanan itu, Pak Ustadz, Ya. Doa yang kami biasa ucapkan yaitu, ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu untuk tetap berpegang teguh pada tali agamamu dengan kuat, dan semoga kami kembali dalam keadaan muslim. Apa itu sudah benar kita punya doa, Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, doa yang warid yang Allah sebut dalam Al-Quran untuk bagus kita baca dalam setiap doa-doa kita, nanti silakan buka surat Al-Imran ayat yang ke-8. Bagus doa ini untuk kita selalu baca, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hidayah dari diri kita, tidak memalingkan kita dari jalan kebenaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah kebenaran itu dalam hati kami, dari hati kami, setelah Engkau berikan hidayah taufik-Mu kepada kami. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami selalu kucuran rahmat-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, karena Engkau adalah zat yang mampu selalu memberikan hidayah taufik-Mu kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu baca, agar keimanan, keislaman kita tidak mengalami tidak mengalami perubahan dan tidak pernah dicabut dari hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya lagi. Ya, Bu Dokter, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tergelitik dengan sebuah postingan yang mengatakan begini, 5 anggota tubuh kita sudah bersujud kepadamu ya Allah,
tetapi mengapa hatiku belum bersujud? Yang membuat saya bertanya, fisik kita ini bisa bersujud, bukankah itu karena hati kita? Nah, di sana kok dikatakan bahwa mengapa hatiku belum bisa bersujud? Itu bagaimana Pak Ustadz penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya bukan 5 tapi 7. Karena dalam sujud, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi 7 anggota tubuh yang wajib bersujud di saat kita bersujud dalam sholat. Walaupun memang bisa saja sebutannya 5. Ketujuh anggota tubuh itu, ya, pertama adalah dahi kita. Ya, perhatikan ibu-ibu. Kenapa dahi kita? Karena dahi ini letaknya di kepala. Kepala itu sering membuat manusia besar kepala. Supaya tidak cepat besar kepala dan supaya sombong hilang dari dirinya, itu salah satu obatnya adalah dengan selalu menundukkannya, terutama di hadapan zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dahi ini harus bersujud, ya, dan tidak boleh dihalangi oleh apapun. Di sini sujud. Yang kedua, ya, dahi itu termasuk bagiannya juga hidung, ya. Tapi kalau dahi saja sudah mencukupi, sempurnanya dahi dengan hidung, ya, dahi dengan hidung. Rasulullah SAW kalau sujud biasanya dahi dengan hidungnya. Itu hitungannya 1 karena ini kepala. Kemudian 2 telapak tangan. Walaupun memang tadi nyebutnya 5, memang betul 5 Bu Dokter, tetapi karena 2 itu makanya menjadi 7. 2 telapak tangan. Lalu yang berikutnya adalah 2 lutut. Lalu 2 kaki, dan posisinya kaki itu seperti ini. Nggak boleh begini, ya. Posisi kaki seperti ini. 7 anggota tubuh ini wajib bersujud ketika dalam sujud. Kalau seandainya salah satu terangkat di saat sujud, itu maka sujudnya tidak sah. Tapi kalau misalnya hatinya tidak ikut merasa bersujud, tetap sah sholatnya. Ya, artinya misalnya kehusuannya kurang datang ketika sujud, itu tetap sah sholatnya. Maka disinilah pentingnya kita menghadirkan hati untuk ikut bersujud, ibu-ibu. Kenapa? Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Banyak umat Islam ini yang sholat, tapi karena hatinya tidak ikut dia sujudkan dalam sholatnya, sehingga kemudian sholatnya tidak mampu membentuk kepribadiannya. Maka kenapa kita dianjurkan untuk khusyuk dalam sholat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu mainnya di hati, ibu-ibu. Ya. Agar kiranya hati kita ikut kita sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat definisi daripada al-ihsan, ketika Nabi ditanya, apa definisi al-ihsan? Beliau mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau sembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah Allah itu berada di hadapanmu, seolah-olah Allah itu sedang berada di hadapanmu dan seolah-olah engkau lihat. Ya, anta'budallah ka'annaka tarahu. Maka bahasa Nabi itu ka'annaka, seolah-olah. Artinya kita harus hadirkan Allah memang dalam salat kita. Itu artinya khusyuk, dan khusyuk itu mainnya di hati. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau engkau tidak mampu melihatnya, karena memang kita tidak akan mungkin mampu melihatnya, fa innahu yarak, hadirkan dalam hatimu
bahwa sesungguhnya Allah Maha menatap segala gerak-geriknya. Inilah pentingnya khusyuk. Banyak orang sholat itu nggak khusyuk, ibu-ibu. Ya, betul kata para ulama, memang ijma 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, bahwa khusyuk itu bukan merupakan syarat sahnya sholat. Kita khusyuk nggak khusyuk dalam sholat, sah sholat kita. Tapi kalau salah satu anggota tubuh tidak ikut sujud, itu nggak sah sholat kita. Hatinya nggak ikut sujud, betul, memang nggak berdampak kepada sah dan tidak sahnya sholat. Tetapi sholat di mana tujuan Allah perintahkan kita sholat, aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikan sholat supaya kalian mengingat aku. Karena di luar sholat kita jarang khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh sholat agar kita menghadirkan seluruh diri kita, zahir maupun batin, untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati harus selalu dihadirkan. Dari mulai niatnya harus ikhlas semata-mata karena Allah, dan merasa bahwa Allah sedang menatap segala gerak-gerik kita. Itu perannya hati, ibu-ibu. Ya, itu perannya hati. Maka memang ada benarnya ungkapan itu, Bu Dokter. Ya Allah, 5 anggota tubuh kami, karena memang 5 ya, 1, ini 2, 3, 4, sama hidung tadi. Itu betul, jadi 5. Ya. Kalau kita setiap hari sholat 5 waktu, kita sujudkan 5 anggota tubuh kita ini, tapi nggak pernah kita merasakan Allah itu hadir dalam sholat kita. Sholat kita itu hampa. Berarti tujuan kita disuruh sholat itu belum mencapai targetnya, ibu-ibu. Ya, belum mencapai targetnya. Maka kita terus berusaha. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu, kata Allah. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Yang paling pertama Allah sebut itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang beriman yang kalau dia sholat, dia selalu berusaha khusyuk dalam sholat. Itulah orang beriman yang beruntung. Berarti kalau nggak khusyuk, bahkan nggak pernah khusyuk setiap sholatnya, dia bukan orang yang beruntung. Maka mari kita terus belajar untuk kita menghadirkan Allah, menghadirkan hati kita, menghadirkan kekhusyuan dalam setiap sholat-sholat kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Itulah pengajian kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini semakin membuat kita menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik kita, terutama dalam setiap sholat kita, sehingga tidak hanya 5 anggota tubuh tadi yang sujud, tetapi hati kita ini agar kiranya semakin terus bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah واختم لنا يا ربنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تؤمن مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا آمالنا واجعل بالخيرات اشتغالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.